Halo teman-teman semua, sebelum kita masuk ke video edukasi, kita kenalan dulu yuk sama teman-teman kelompok kami. Let's go. Pose with the fans. Penyebab anemia itu dapat menyebabkan stunting, gangguan pertumbuhan, serta dapat menyebabkan kematian pada ibu. Jadi dari awal kita harus mendeteksi dini sejak trimester pertama. Loh, sayang, kamu kenapa? Kok pucat banget? Jadi kepala aku pusing sekali, Mas. Udah makan belum? Udah tadi. Aduh. Ini ya, Mas ada bawakan jus buah, coba minum dulu. Udah makan belum? Duh, kepala aku ini sakit, Mas. Hai Sobat Politeknik Kaltara, kembali lagi bersama saya Dwi Siska Daud. Di sini saya akan membawakan berita terkait anemia pada ibu hamil. Seperti yang kita tahu, bahwasannya anemia pada ibu hamil itu sangat melonjak di kawasan Indonesia. Nah, yang kita tahu juga bisa kita lihat di website. Juga ya saat ini banyak ibu hamil kena anemia. Iya, padahal anemia itu bisa dicegah kalau minum obat tambah darah dan makanan-makanan bergizi. Iya, kasihan banget nggak sih kalau misalnya anak-anaknya tuh kena dampaknya. Iya, betul. Jadi sekarang aku jadi kepikiran gimana kalau kita buat video edukasi terkait anemia yang terjadi pada ibu hamil. Wah, ide bagus tuh, biar masyarakat bisa tahu cara mencegahnya juga. Setuju banget. Ayo kita buat video edukasi. Ayo. Halo teman-teman. Teman-teman, kalian tahu nggak sih apa itu anemia pada ibu hamil? Sini, biar aku bantu jelasin. Anemia pada ibu hamil itu adalah suatu kondisi di mana ibu hamil kekurangan sel darah merah atau hemoglobin. Nah, ini biasanya disebabkan oleh kurangnya zat besi dan folat pada tubuh. Adapun tanda dan gejalanya itu biasanya seperti pusing, kelelahan, pucat, dan sesak napas. Jadi teman-teman, anemia itu dibagi menjadi 3. Ada anemia ringan, anemia sedang, dan anemia berat. Yang pertama kita bahas anemia ringan. Anemia ringan jika kadar Hb berada di antara 10 sampai 10,9 gram per desiliter. Yang kedua, anemia sedang. Anemia sedang jika kadar Hb antara 7 sampai 9,9 gram per desiliter. Lalu yang terakhir, anemia berat. Anemia berat jika kadar Hb di bawah 7 gram per desiliter. Selanjutnya kita akan membahas tentang penyebab atau etiologi anemia. Ada beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya anemia. Yang pertama, kekurangan zat besi. Yang kedua, kekurangan asam folat. Yang ketiga, kekurangan vitamin B12. Yang keempat, kehilangan darah. Yang kelima, penyakit kronis atau infeksi. Selanjutnya kita akan membahas lebih dalam tentang penyebab atau etiologi anemia. Yang pertama adalah kekurangan zat besi, yaitu komponen penting dalam pembentukan hemoglobin. Yang kedua, kekurangan asam folat yang berperan dalam pembentukan sel darah merah baru. Yang ketiga, kekurangan vitamin B12 yang juga penting untuk pembuatan sel darah merah yang sehat. Selanjutnya kita masuk ke patofisiologi anemia pada ibu hamil. Selama kehamilan, tubuh ibu mengalami banyak perubahan untuk mendukung pertumbuhan janin. Salah satunya sistem yang paling terpengaruh adalah sistem hematologi atau sistem darah. Perubahan utamanya adalah peningkatan volume plasma sebesar 40-50%. Peningkatan massa eritrosit hanya sekitar 20-30%. Akibatnya terjadi hemodilusi atau kadar hemoglobin atau Hb dan hematkrit menurun secara relatif. Kondisi ini disebut anemia fisiologi kehamilan. Namun, bila disertai kekurangan zat gizi, infeksi, atau gangguan produksi eritrosit, akan berkembang menjadi anemia patologis.
Jadi di sini kita juga akan membahas terkait tanda dan gejala anemia pada ibu hamil. Apa aja sih tanda dan gejala anemia pada ibu hamil? Yaitu yang pertama, lemas, cepat lelah, pusing, sakit kepala, wajah pucat, sesak nafas, dan juga jantung berdebar-debar. Untuk membahas lebih lanjut terkait tanda dan gejala anemia pada ibu hamil, yaitu lemas dan cepat lelah. Kondisi ini terjadi karena tubuh kekurangan sel darah merah yang berfungsi mengangkut oksigen ke saluran tubuh. Yang kedua, pusing dan sakit kepala. Kekurangan oksigen ke otak dapat menyebabkan pusing dan sakit kepala. Wajah pucat, biasanya kulit, bibir, dan kuku bisa terlihat pucat karena berkurangnya oksigenasi. Sesak nafas, tubuh berusaha menyediakan lebih banyak oksigen dalam darah dengan meningkatkan laju pernafasan yang dapat menyebabkan sesak nafas. Dan jantung berdebar-debar. Jantung bekerja lebih keras untuk memompa darah yang kekurangan oksigen sehingga detak jantung menjadi lebih cepat atau tidak teratur. Adapun komplikasi yang biasanya terjadi pada ibu hamil yang mengalami anemia yaitu pertama adalah persalinan prematur, yang kedua adalah bayi lahir dengan berat badan rendah, yang ketiga itu adalah perdarahan postpartum, yang keempat adalah infeksi mudah terjadi, dan yang terakhir adalah kematian ibu dan janin. Baik teman-teman, kita masuk lebih dalam mengenai komplikasi pada janin dan bayi. Yang pertama, kita akan membahas gangguan pertumbuhan janin, yaitu kurangnya oksigen dan nutrisi menyebabkan bayi tumbuh lambat dalam kandungan. Yang kedua, kelahiran prematur, risiko persalinan sebelum waktunya sangat meningkat. Yang ketiga, berat badan lahir rendah, bayi lahir dengan berat kurang lebih 2,5 kg. Yang keempat, kematian janin dalam kandungan. Anemia berat dapat mengurangi suplai oksigen ke janin hingga menyebabkan kematian janin. Yang kelima, anemia pada bayi baru lahir. Bayi juga dapat mengalami anemia karena cadangan zat besinya rendah. Yang keenam, resiko gangguan perkembangan otak dan kognitif bayi. Kekurangan oksigen dan zat besi dapat memengaruhi perkembangan otak bayi jangka panjang. Lalu, anemia pada ibu hamil tidak boleh dianggap sepele karena dapat menyebabkan komplikasi berat bagi ibu dan janin. Wah, tidak terasa kita sudah masuk ke materi terakhir, yaitu pengkajian keperawatan dan diagnosa keperawatan. Jadi, ada dua materi, pengkajian keperawatan sendiri dan diagnosa keperawatan sendiri. Apakah kalian siap untuk menonton? Oke, ayo kita nonton. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pengkajian keperawatan. Di sebelah kanan saya terdapat DS yang biasa kita sebut dengan data subjektif. Yang pertama, mengeluh pusing. Yang kedua, mengeluh sering berkunang-kunang. Yang ketiga, mengeluh nyeri. Yang keempat, mengeluh sering lelah. Dan yang kelima, mengeluh sesak. Dan sebelah kiri saya terdapat DO yang biasa kita sebut dengan data objektif. Yang pertama, gelisah. Yang kedua, tampak pucat. Yang ketiga, akral teraba dingin. Dan yang keempat, pola nafas abnormal. Nah, teman-teman, di sini setelah kita melihat pengkajian keperawatan di video sebelumnya, dapat kita simpulkan ada beberapa diagnosa keperawatan yang dapat kita ambil pada ibu hamil yang mengalami anemia, yaitu Yang pertama, kita akan mengambil perfusi perifer tidak efektif berhubungan dengan penurunan konsentrasi hemoglobin dengan luaran perfusi perifer, dan untuk intervensi kita akan mengambil manajemen hipovolemia. Lalu diagnosa yang kedua yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen pencerdah fisiologi dengan luaran tingkat nyeri dan intervensi manajemen nyeri. kemudian ada pun diagnosa ketiga yang dapat kita ambil yaitu adalah intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan dengan luaran toleransi aktivitas dan intervensi manajemen energi. Adapun diagnosa keempat yang dapat kita ambil itu adalah pola nafas tidak efektif berhubungan dengan penurunan energi dengan luaran yang dapat kita ambil yaitu keletihan, dan intervensi yaitu pengaturan posisi. Halo teman-teman. Di sini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video edukasi kami mengenai anemia pada ibu hamil. Semoga video yang kami buat ini dapat bermanfaat untuk teman-teman di luar sana. Cegah anemia pada ibu hamil Sebelum terlambat. Dadah. Halo teman-teman. Nah, aduh salah. Loh, Kenapa sayang? Kok pucat banget? Tawa kok deh ya.
Itu cok muka Malve. Pada ibu hamil yang Anemia. Saya kamu kenapa? Ada ibu. Iya. Di luar sana. Kenapa kayak garing betul? Terus mana